Ketika kita di rumah makan, ini bagian interiornya dirapikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan dari Jakarta, lebih tepatnya dari Bekasi sih, karena saat ini aku berada di Jati Asih. Untuk pertama kalinya aku naik bus dari agen Jati Asih. Jadi sebenarnya aku tuh dipesankan tiket. Jadi hari ini tuh aku mau berangkat ke Solo untuk menjemput bus temen yang baru aja selesai di repair di salah satu body repair di Solo. Kalau teman-teman penasaran bisa ditonton video setelah ini. Jadi aku tuh disuruh berangkat karena beliau mau aku kontenin busnya. Oke, karena kita berteman dan dekat, jadi oke lah. Hari yang harusnya aku istirahat, aku berangkat menuju ke Solo dan kita akan menuju ke Solo naik bus Tunas Muda. Sebenarnya aku udah pernah naik bus Tunas Muda waktu itu dari rumah makan Rawas Eco ke Jakarta. Tapi kali ini kita coba dari Jakarta menuju ke Solo, agak jauh ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Tunas Muda ini adalah divisi yang berbeda dari Sudiro Tunggajaya, tapi masih undernya Sudiro Tunggajaya. Kelasnya adalah kelas sleeper yang akan kita naiki malam hari ini. Dan ini untuk pertama kalinya aku ke agen Jati Asih. Azan Isya, bentar ya, pause dulu. Oke, lanjut ya. Jadi aku tuh harusnya naiknya dari terminal Pondok Pinang, tapi karena seharian ini aku ada di Tanjung Priok di garasinya U-Trans, jadilah aku berangkatnya dari Jati Asih karena dari Tanjung Priok ke Pondok Pinang itu jauh sekali dan pastinya macet banget. Jati Asih ini lebih dekat dari Tanjung Priok, makanya aku naiknya di Jati Asih ini. Buat teman-teman yang mau naik bus Sudiro Tunggajaya ataupun Tunas Muda dari terminal Pondok Pinang bisa menghubungi nomor yang ada di sini, atau teman-teman mau naik bus Sudiro Tunggajaya atau Tunas Muda dari Jati Asih bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Bisa dicatat atau di screenshot aja. Sekarang baru jam 7:03. Busnya ini harusnya jadwal datang ke Jati Asih itu jam 7:30. Kayaknya sih bakal lebih sih, karena berangkat dari Pondok Pinang aja jam 7 pas, 19.00. Sampai sini jam 19.30 kayaknya tidak mungkin, karena trafficnya ini pulang kantor ya, itu bakal macet banget. Ya kita tunggu aja masuknya bus ke Jati Asih itu jam berapa. Sekarang jam 7:30 malam dan bus yang kita naikin posisinya masih berada di Pasar Rebo. Dari Pasar Rebo ke Jati Asih itu kurang lebih sekitar ya 25 menit sampai dengan 30 menit lah. Jadi bener perkiraanku tadi, sampai sini tuh nggak mungkin setengah 8, bisa jam 8 atau jam 8 lewat. Dan ternyata ini di pinggir jalan ada agen-agen juga nih. Ini ada agennya Mahardika sama Ramayana, tapi tutup ya posisinya. Ini ada berlian Belambangan. Aku juga pengen banget naik ini. Dari Jati Asih nih ada
ke Banyuwangi. Tapi dia startnya kalau nggak salah dari Pulau Gebang ya. Terus ada Wafa Holiday, ini juga dia ke Nusa Tenggara tuh, sampai Bima. Terus sini banyak. Nah, jadi di Jati Asih ini rata-rata memang dia agen dunia ya, alias satu agen pegang banyak PO. Ini banyak banget ya. Sampai ada Bark Solid, juga ada ANS juga dia pegang. Tuh. Gitu. Nah, ini masuk Indoren. Widih. Menuju ke Jogja. Pas ya, dia masuknya jam 7:30 persis. Kalau Indoren sih memang ketepatan waktunya tidak bisa diragukan lagi ya. Dan ini unitnya keren loh. Dia di bagian lampu jauhnya itu udah dimodif ya. Kelihatan ya ada warna biru. Itu lampu jauhnya tuh. Nah, dan ini keren banget. Dia lampu-lampunya masih lengkap semua. Bahkan sampai sen runningnya aja masih lengkap. Bagus banget ya. Unit ini terawat sekali teman-teman. Padahal kalau dilihat umurnya udah lumayan lah ya. Udah lumayan berumur. Bagian lampu belakangnya juga ya nggak semuanya lengkap sih. Ini di sebelah kiri masih lengkap. Tapi di sebelah kanannya ada satu lampu yang udah mati. Tapi overall nih masih bagus banget sih unitnya. Keren. Kita tunggu ya. Ada bus apa lagi yang akan masuk ke agen Jati Asih. Sekarang jam 8:30 malam, akhirnya datang juga bus yang akan mengantarkan aku dari Bekasi, Jati Asih menuju ke Solo. Ini dia busnya. Ya kan, nggak mungkin dia 7:30 datangnya. Karena jalanan Jakarta, jam pulang kantor tuh macet sekali. Ya, ini dia busnya. Wih. Review lengkapnya aku pernah bikin videonya ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat review lengkapnya bisa ke video yang ini. Nah, itu unitnya sama persis seperti yang kita naikin sekarang. Dia menggunakan bodi New Armada Skylander R22 Sleeper Vision 8 SLR. Vision itu artinya kaca 1, 8 artinya tingginya 3,8 meter, SLR artinya sleeper. Yuk, langsung saja kita masuk. Setelah menaikkan beberapa penumpang, ini kita langsung diberangkatkan kembali dan aku langsung nutup ruangannya memakai tirai yang ada di sini. Jadi kita mendapatkan ruangan yang dengan private maksimal. Terus di sini ada armrest yang ada karbon-karbonnya gitu. Kemudian ini ada tombol yang nyala. Ini adalah tombol lampu. Jadi kita bisa matikan seperti ini. Kita bisa nyalakan seperti ini. Terus nggak cuma di situ lampunya, ada juga di louvre AC-nya. Ada lampu yang warna merah dan juga warna putih. Gitu teman-teman. Ini AC-nya bisa digeser kanan kiri atas bawah ya, dan juga bisa ditutup jika teman-teman kedinginan. Kemudian di sini ada USB charge, ada 2 port ya. Ada yang USB Type A dan juga ada USB Type C yang semuanya sudah fast charging. Dan jangan ngecharge laptop, kamera ataupun power bank. Ini kita disediakan remote. Remote ini fungsinya untuk menyalakan si TV, bukan audio video on demand lagi, tapi TV ini di sini ya. Dan TV-nya ini independen, kita bisa atur sendiri, tidak ngikut dari head unit driver di bagian depan. Kemudian di sebelah kanan ini kita disediakan armrest juga. Jadi tangan kanan dan tangan kiri bisa diistirahatkan dengan sangat nyaman teman-teman. Oke, jadi ini TV-nya sudah nyala. Kita tinggal mau kemana? Kita mau setel YouTube bisa ya, tapi ini kita harus connect ke tethering HP dulu karena ini tidak ada jaringannya gitu teman-teman. Jadi nyalakan dulu
tethering yang ada di HP kita. Seperti itu. Kemudian aku baru aja dibagikan tote bag. Ini tote bag isinya adalah snack ya. Dan snacknya ini mari kita langsung buka saja. Ini bagus. Dia ada tote bagnya berwarna kuning dan ada tulisannya TM Trans, Tunas Muda Transportation. Mari kita buka, langsung diambrukin aja semuanya. Wah, banyak nih isinya nih. Yang pertama kita mendapatkan tisu basah. Yang pertama. Kedua ada air mineral. Ketiga ada puding. Keempat ada cimori. Kelima ada beng-beng. Dan ada croissant deli. Ini isinya berbeda dengan yang terakhir kali aku naik bus Tunas Muda. Jadi itulah bus. Servisnya tuh bisa beda, snacknya bisa beda, walaupun baru kita coba naik sebulan lalu. Tapi udah beda nih, apa yang kita dapatkan sekarang dengan 1 bulan lalu. Itu ya teman-teman. Mantap sekali. Mari kita lihat ke bagian belakangnya. Jadi untuk penomoran kursinya dia seperti ini ya. Nomornya tuh jelas banget ada di setiap kursinya. Dan ini totalnya ada 22 kursi alias 22 penumpang. Di sini untuk tempat naro alas kaki. Jadi jangan taruh alas kaki kita di lantai. Terus ada banyak juga tempat sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya, karena sudah disediakan banyak sekali tempat sampah. Mari kita ke bagian paling belakang. Di ujung sana ada tempat istirahat untuk kru. Tuh ada drivernya lagi tidur. Shh. Terus di sini ada mini pantry. Jadi ada isi-isiannya nih ya, ada kopi, ada energen, ada pop mie, ada teh. Terus ini untuk cup atau gelasnya, dan di sebelah sini untuk air panas, air dinginnya. Ini untuk bagian toiletnya, jangan buang air besar di sini, hanya untuk buang air kecil. Dan toiletnya seperti ini. Wow, bagus sekali toiletnya. Dia wallpapernya pakai motif marmer gitu teman-teman. Terus ayo, nih aku masuk dulu deh ke dalam toiletnya. Kita lihat toiletnya seberapa tinggi, kebuka lagi. Nah, jadi toilet tuh tinggi sekali tuh, dengan tinggiku 175 cm, ini masih tinggi banget ke atasnya. Terus di sebelah sini untuk klosetnya ini bagus banget ya. Terus di sebelah sini ada tempat sampahnya. Terus ini ada cermin yang besar. Cakep banget toiletnya. Seperti biasa, unitnya buatan karoseri New Armada. Di bagian dalamnya itu senyap sekali. Jadi ini aku ngomong sambil busnya jalan kurang lebih 100 km per jam. Seperti inilah suara di bagian interiornya. Senyap sekali. Sudah kembali ke kursiku, dan di sini tuh kita langsung diberikan selimut ya teman-teman. Selimut, terus ada bantal guling. Ini oke banget sih. Bantal gulingnya dan juga selimutnya itu warnanya warna kuning, hitam, dan juga putih. Terus ini TV-nya kalau kita diamkan dia menyala, dia akan nyala screensaver atau wallpaper gitu ya, foto-foto. Jadi kelihatannya tuh tidak membosankan gitu loh TV-nya. Dan karena kita duduknya paling depan, kita tuh mendapatkan view ke jalan seperti ini. Tuh, jadi luar biasa ya, enak sekali teman-teman. Ini kita sudah di mana nih? Cikunir kayaknya nih ya. Oke, mantap sekali. Dan untuk pemberhentian dari bus Tunas Muda dari arah Jakarta, itu kita berhenti untuk servis makannya. Kalau nggak salah di rumah makan Raus Eco Gringsing juga. Jadi dari tempat kita sekarang menuju ke rumah makan Raus Eco itu bisa 5 sampai dengan 6 jam perjalanan. Jadi sekarang jam setengah 9 malam. Kemungkinan kita sampai di rumah makan Raus Eco bisa jam setengah 2 atau jam setengah 3 dini hari. Nah, ini kita exit di Bekasi Timur. Wih, bertemu dengan banyak bus. Ada Narendra di seberang. Di depan kita ada Rosalia Indah dengan nomor 127. Itu kayaknya dia ke arah mana ya, 127 ya? Ke Jogja ya? Klaten gitu ya? Apa bukan ya? Nah, seperti biasa untuk bus Tunas Muda Transportation itu keluar di Bekasi Timur untuk menjemput penumpang.
Dan ini dia untuk agen atau perwakilannya dari Sudiro Tunggajaya atau Tunas Muda Transportation. Di sebelah mana ya? Si agen atau perwakilannya. Kok ini kita berhentinya depan toko ya? Oh, ini dia. Di samping kanannya toko. Nah, ini dia nih. Agen resmi Sudiro Tunggajaya. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Sudiro Tunggajaya bisa hubungi nomor yang ada di sini. Bisa di WhatsApp atau di telepon aja gitu. Pembayarannya juga bisa transfer seingatku kalau pesannya dari agen Bekasi Timur. Dan baru aja diberikan untuk tiketnya. Jadi tiketnya ini tadi dipegang sama kondekturnya ya. Karena kan aku harusnya naik dari Pondok Pinang, tapi jadinya naik dari Jati Asih. Jadi tiketnya dipegang dulu sama kondekturnya. Ini harganya 400.000, tapi sebenarnya ini lagi promo 300.000 saja. Kayaknya sampai akhir bulan Mei deh kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman kalau mau naik bus Tunas Muda ini worth it banget, 300.000 saja. Nah, ini bersebelahan dengan bus Rosalia Indah yang tadi dengan nomor 127. Terus ini tuh enak banget di bagian depan karena kita tuh langsung bersebelahan dengan pengharum ruangan Stella Matic ya. Jadi duduk di sini tuh berasa wangi terus teman-teman. Dan ini masih lampu merah Bekasi Timur, padahal sekarang udah malam ya, udah jam 9 malam tapi masih serame ini. Selamat pagi, sekarang jam 1:30. Kita baru aja tiba di rumah makan Raos Eco Gringsing. Baru bangun tidur dan nggak berasa ya, tadi aku tidur, tiba-tiba udah di pintu masuk rumah makan Raos Eco. Bener-bener nggak berasa. Dan di sini kita tidak sendirian, kita bersama bus Siliwangi Antarnusa berdua. Jadi jam 1:30 pagi, ya cuman ini aja sih. Waktu itu kan kita naik bus Tunas Muda juga dari sini ya. Itu jam 12 malam atau jam 1:30 gitu. Nah sekarang ternyata kalau dari Jakarta itu jam 1:30 pagi masuk ke sini. Jadi benar-benar cuman berdua aja bisnya. Wih. Seperti biasa untuk bus yang kita naikin dengan bodi New Armada Skylander R22 itu di bagian dalamnya senyap sekali. Makanya kenapa aku ketika tidur itu nggak berasa, tahu-tahu udah sampai sini karena tidak ada suara macam-macam di dalam interiornya. Terus juga dia sleeper itu dia nggak terlalu goyang-goyang walaupun aku duduknya di bagian atas. Jadi tidur tuh bisa maksimal banget. Yuk, sekarang kita makan dulu karena kalau kita naik bus Tunas Muda walaupun kita lagi ada diskon yang tadinya harganya 400.000 jadi 300.000, tapi kita tetap mendapatkan servis makan. Jadi pelayanannya tetap normal walaupun sedang ada diskon Rp100.000. Let's go. Kita masuk ke dalam rumah makannya. Jadi kalau malam tuh di sini pencahayaannya agak dikurangi ya. Begitu juga di bagian dalamnya. Lampunya nggak nyala full semua. Ini tulisan rumah makan Raos Eco biasanya nyala, tapi ini tidak dinyalakan. Ayo kita masuk. Jangan lupa tiketnya dibawa. Karena tiketnya itu ada scanan barcode-nya yang akan di-scan oleh petugas di dalam. Ini untuk pilihan makanannya, ada nasi goreng, ada nasi soto, ada bakso sapi,
Udah sih itu doang. Kayaknya aku mau makan bakso aja deh. Jadi untuk baksonya seperti ini teman-teman. Aku rekomendasiin teman-teman kalau ke rumah makan Raus Eco itu pilih bakso atau soto. Dan bisa pakai nasi juga. Tapi ini aku nggak pakai nasi ya. Baksonya aja. Sudah selesai makan. Jadi ya inilah kondisi rumah makan Raus Eco jam setengah 2 pagi. Kayaknya banyakan petugasnya deh daripada penumpangnya. Ini aku mau menuju ke toilet dan musola. Nih toilet musolanya sebelah sini. Sebelum menuju toilet kita akan bertemu dengan kandang kucing. Ini ada kucingnya. Satu lagi kelaparan nih, yang di bawah lagi kelaparan. Yang di atas lagi mimpi indah tuh kayaknya ya. Sampai kepalanya turun gitu. Bangun dia. Padahal tadi lagi tidur. Kalau yang bawah nih lagi kelaparan dia tuh ya. Ini toilet di rumah makan Raus Eco bagus banget sih. Toiletnya itu bersih, wangi, dan kalau untuk cuci tangan di sini sabunnya tuh full semua bisa dipakai. Keren banget sih toilet di rumah makan Raus Eco. Balik ke depan lagi, dan seperti biasa kalau kita ke rumah makan Raus Eco, ternyata kalau kita datang jam berapapun itu rasa masakannya sama aja, konsisten ya. Jadi biasanya kan kalau kita ke rumah makan, kalau kita datangnya pagi atau datangnya malam itu biasanya rasanya berubah. Tapi kalau di rumah makan Raus Eco ini kita datang kapanpun rasanya tetap sama. Dan yang luar biasa dari rumah makan Raus Eco ini adalah toiletnya. Toiletnya tuh bagus banget teman-teman. Dan di sini kan toiletnya berbayar ya, Rp2.000. Kalau toiletnya seperti ini, aku bayar 5.000 pun nggak masalah. Karena toiletnya bagus dan juga bersih sekali. Luar biasa rumah makan Raus Eco. Dan kita masih tetap berdua. Ini bus Siliwangi Internusa juga belum berangkat, tapi kayaknya sudah mau diberangkatkan ya. Karena penumpangnya sudah naik semua. Oke, sepertinya kita juga bentar lagi akan diberangkatkan kembali. Dan setelah kedua bus ini selesai servis makan, ini petugas-petugas rumah makannya langsung bubar. Berarti kedua bus ini adalah bus yang terakhir tiba di rumah makan Raus Eco. Tuh, bener-bener langsung bubar loh. Langsung pada pulang petugasnya. Ya, kita kembali ke bis. Nah itu, Siliwangi Internusa dia diberangkatkan. Let's go. Ketika kita turun tadi untuk servis makan, ini di bagian interiornya dirapikan kembali ya untuk selimut dan juga bantalnya. Karena tadi aku berantakan banget si selimutnya sama bantalnya gitu. Jadi luar biasa ya, Tunas Muda ini dia berbeda pelayanannya, jadi bagus banget. Terus ya ini kita langsung berangkat ya. Sekarang jam 2 lewat 10 menit. Dan ini dingin banget di bagian interiornya. Teman-teman bisa lihat ya, ini kacanya sampai ngembun banget. Jadi New Armada ini sirkulasi AC-nya tuh bagus sekali. Dinginnya dia rata dari belakang sampai ke depan. Sampai dingin sekali ini bagian interiornya. Padahal tadi aku lihat AC-nya tuh nggak full gitu loh. Fan-nya cuman 1 atau 2, tapi bisa sedingin ini dan sekencang ini hembusan anginnya. Oke, ini kita lanjut jalan lagi. Jam setengah 4 pagi akhirnya kita finish juga di Tugu Kartosuro. Dan bus Tunas Muda ini melanjutkan perjalanan kembali menuju ke destinasi terakhirnya, yaitu di Jogja. Lebih tepatnya di Terminal Giwangan, Yogyakarta.
Ini merupakan salah satu andalan baru ya buat kita yang mau ke Jogja dari Jakarta dan sekitarnya.